Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Buya Channel. Kali ini saya akan membahas nih seputaran setiap fungsi dari modul inverter ini. Ini adalah modul VCB AC, di mana modul ini yang berfungsi untuk menghidupkan kompresor dan juga sistem dari outdoornya ya teman-teman. Tapi sebelum itu saya harapkan kalian sudah klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya, sehingga kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari Buya Channel. Baik, kita bahas pertama kali apa sih fungsi dari papan PCB ini? Papan PCB ini berfungsi untuk, kalau kalian lihat dari tampilan atasnya aja, ini adalah rangkaian power seperti ya trafo ya kan, rangkaian adaptor ataupun ada yang sering bilang catu daya untuk merubah tegangan AC menjadi DC. Ya kan? Setelah itu nanti rangkaian ini ada sebuah IC IPM yang bergerak merubah DC ke AC lagi. Nah, itulah inverter untuk menghidupkan kompresor. Ini soket kompresor ya. Tahanan U, V, sama W. Dimana kompresor itu dia tahanannya harus sama ketiganya, teman-teman. Jadi kalau kalian mau memastikan kompresor itu bagus atau tidak, ukur tahanan kompresornya. Kalau misalnya tahanan kompresornya berbeda antara satu lilitan, berarti kompresornya rusak. Nah, ini dia soket untuk ke kompresor. Jadi bagaimana? Pernah saya juga dapat kasus soket kompresor ini kurang masuk gitu kan. AC itu bisa error CH21. Jadi kalau misalnya AC kalian error CH21, jangan langsung beranggapan kerusakan pada modul ataupun kompresornya. Coba kalian lihat konektor pada kompresornya. Kalau misalnya kendur, coba kalian ketatin. Karena seringnya terjadi buka pasang dia kendor, teman-teman. Oke. Jadi ini untuk soket kompresor. Dan dimana kalian bisa lihat di sini, ini ada beberapa jack. Kalau di sini kalian bisa baca keterangannya, ini CN fan. Ini adalah soket untuk fan outdoornya. Dimana fan ini nanti ada sebuah kapasitor juga di luar. Kisaran kapasitornya itu sekitar 2 mikrofarad gitulah ya, untuk menghidupkan fan outdoornya. Jadi saya juga pernah dapat kasus, teman-teman. AC-nya itu terdeteksi panas berlebih. Jadi saya langsung cek outdoornya, ternyata outdoornya tidak bekerja fan-nya. Setelah saya bongkar di outdoornya, ternyata konektor ini terlepas. Jadi misalnya ada error CA22, ada indikasi panas berlebih, coba cek dulu fan-nya berputar nggak. Kalau tidak, pastikan konektor pada fan ini yang warna biru ini terpasang. Misalnya fan outdoor ya, bukan indoor, di bagian luar tidak hidup. Oke. Ini ada CNTH2 yellow, warna kuning. Soket ini adalah soket untuk sensor discharge. Apa sih sensor discharge itu? Sensor discharge itu adalah sensor yang dia terletak pada kompresor. Dia membaca suhu pada kompresor. Apabila suhu pada kompresor tinggi, maka dia akan menginformasikan ke modul untuk mematikan dan memberikan kode error. Nah, inilah peranan sensor discharge ya, teman-teman. Berapa sih tahanan sensor discharge? Banyak teman-teman kita yang masih belum paham dan juga belum tahu nih. Berapa tahanan pada sensor discharge AC inverter? Tahanannya 150 kilo sampai 200 kilo ohm. Apabila tahanannya berkurang, maka akan sering terjadi error CH41 ya, teman-teman. Ini ada CNTH1 white. Ini adalah soket putih untuk sensor udara pada outdoor dan sensor panas pada kondensor. Jadi apabila AC kalian telat dalam pencucian, maka panas akan berlebih juga. Maka sensor ini akan memproteksi apabila terjadi overheat ya, teman-teman. Jadi ini tahanannya kisaran ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo. Dia ada 2 sensor di sini, makanya di sini ada 4 soket. Ya kan? Jadi kalian harus tahu, kuning untuk baca panas pada kompresor, putih untuk membaca suhu udara pada outdoor. Ini apa nih? Banyak kali yang masih bingung nih, LG MV Blue. Soket warna biru, sudut ini sebelah kiri, dia berfungsi untuk kita apabila menggunakan alat JIT untuk mengetahui kerusakan, soket inilah yang dipakai. Makanya ini soketnya kosong ya, teman-teman. Nah, ini juga kosong, ini kosong. Oke? Jadi, saya pernah dapat kasus
permasalahan error CH21, pernah pastikan dulu konektornya ketat, kapasitor tidak ada yang gembung. Kalau misalnya tetap juga, berarti ada permasalahan di IC IPM. Jadi yang di bawah pendingin ini teman-teman, heatsink ini, ada sebuah IC. Nah, ini kita kintip aja dari sini, ada sebuah IC. Nah, ini ada IC nih, kakinya banyak. Inilah IC IPM yang merubah dari DC ke AC teman-teman. Jadi kompresor itu tegangannya AC. Nah, ini dia dikontrol sama IC IPM. Apabila nanti AC-nya saat pertama hidup kan dia membutuhkan waktu untuk pencapaian suhu yang cepat, maka tegangan akan tinggi. Setelah dingin, maka tegangan akan turun secara otomatis sesuai dengan ampernya. Nah, ini ada dioda bridge sebagai dioda power ya. Jadi IC IPM ini apabila kalian ganti IC-nya, kalian nggak perlu men-software PCB ini. Karena PCB ini udah ada softwarenya ya teman-teman. Misalnya AC kalian itu tipe T10IP3, misalnya kalian ganti ke T10IMV, dia tidak bisa ya teman-teman. Dia harus sesuai softwarenya. Tapi kalau mengganti IC IPM nggak perlu, karena ini hanya power untuk kompresornya. Jadi kalau misalnya kalian misalnya membeli PCB sama bentuknya, tapi softwarenya terkadang mau berbeda teman-teman. Makanya kita pastikan dulu software pada PCB ini. Inilah nih. Jadi kalau soket ini soket untuk listrik. L, N, dan C. Red ini ground. L api, N-nya juga api, tapi api yang 0. Red ini adalah komunikasi. Jadi apabila ada terbalik dalam memasang kabel ini teman-teman, apa yang akan terjadi? AC akan error CH05. Makanya kalau untuk pemasangan kabel power pada PCB inverter tidak boleh ya, tidak boleh terbalik. Jadi kalau misalnya ada juga yang bertanya, "Bang, ini kabelnya warna hitam." Ini adalah untuk reaktor, teman-teman. Ini untuk fan juga. Ini reaktor. Jadi fan itu ada dua ya, satu ini fan-nya, satu ini. Ini untuk soket ke, seingat saya untuk kapasitornya, ini untuk apinya. Ini kalau terbalik tidak apa-apa ya teman-teman. Ini hanya trafo reaktor. Misalnya ini posisi ini nggak masalah. Dia kabelnya sama-sama hitam. Ya. Jadi di sini nanti dia akan ada hidup LED apabila beroperasi. Ini ada LED. LED ini akan berkedip, tapi kedipnya kedip cepat ya. Kalau kedip error, dia kedipnya lambat. Dia mengasih isyarat seperti ada error. Itu berarti ada masalah. Tapi kalau kedipnya cepat dia kedipnya, berarti biasanya itu normal. Memang lampunya nyala di sini ya teman-teman. Jadi jangan pula ada yang bertanya, "Bang, PCB order memang nyala ya lampunya?" Ya memang nyala. Cuman kalau misalnya error, dia nyalanya seperti ngasih kode. Lambat nyalanya. Jadi heatsink ini juga saya ingin ngasih informasi pada kalian. Heatsink ini berfungsi untuk pendingin. Jadi supaya IC IPM-nya ini tahan terhadap panas, maka dipasanglah heatsink, namanya heatsink ya. Supaya PCB-nya ini awet. Jadi kalau kalian mau order PCB kepada saya, kalian foto dulu nih satu unit gini, baru kalian perjelas nomor ininya ya. Supaya tidak salah dalam pemesanan. Dan juga kalian kasihkan tipenya, AC-nya tipe T10IP3 atau T10IMV gitu. Karena berbeda tipe, dia berbeda softwarenya ya teman-teman. Jadi ini adalah sebuah rangkaian komplit pada AC inverter. Jadi kalau kalian punya pertanyaan seputaran AC, kalian langsung aja informasikan kepada saya. Kita bantu sharing untuk memecahkan permasalahannya. Jadi kenapa komponen ini sering rusak gitu kan? Karena tergantung dari satu perawatan kalian dan juga pemasangan kabel instalasinya. Wajiblah pasang groundingnya supaya PCB-nya dapat bekerja secara maksimal. Jadi antara indoor dan outdoor, usahakan kabelnya itu 4 ya teman-teman. Supaya dia dapat menjaga kestabilan tegangannya. Oke ini ya. Jadi kalau untuk kalian bandingkan, PCB semuanya hampir sama, yang membedakan softwarenya. Ini kapasitor untuk powernya. Jadi apabila sering naik turun tegangan, biasa ini kapasitornya mau gembung nih teman-teman. Jadi itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan kepada kalian seputaran dari sistem kerja dari modul inverter outdoor ini. Jadi yang paling penting, soket-soketnya ini kalian udah tahu fungsi-fungsinya. Apabila masih ada pertanyaan seputaran dari permasalahan AC inverter, klik di kolom komentar, kita bantu jawab sebisa kita. Semoga video yang saya buat ini bisa menjadi wawasan dan juga masukan untuk kalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.
like, comment, dan subscribe. Jangan lupa, see you the next time video. Sampai jumpa teman-teman.